Salawat serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Dia telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Baik, gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Nah, kalau kakak tanya apa kabar, jawabnya gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya kata-katanya ya. Apa kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu-ibu di sini memperkenalkan ini Bu Adelia. Siapa namanya? Bu Adelia. Ini siapa? Adik. Sudah kenal semuanya ya? Iya. Itu yang di belakang, yang kakak cantik itu, ibu cantik itu namanya Ibu Vita. Siapa namanya tadi? Ibu Vita. Dan ibu ini yang cerdas sekali itu namanya siapa ibu? Hai. Ibu Nilam. Tadi kakak bilang siapa ibu? Nilam. Oke. Mau dilanjut oleh Ibu Adel. Ya. Sebelumnya semuanya udah kenal kan? Udah. Kalian semua udah saling kenal? Udah. Berhubung ibu belum kenal kalian, jadi kita satu-satu memperkenalkan diri ya. Oke. Sebutkan nama, alamat, sama hobinya. Apa aja tadi Bu? Nama, alamat, dan hobinya. Namanya Bang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin. Hai. Oke. Dan nama dan kubur, hobi saya bermain bola. Main bola kok pakai gitu ya? Oke, lanjut. Lanjut kakaknya ya depan. Perkenalkan, nama saya Munira Sakila. Alamat saya Jalan Madelan Tanah 600, hobi saya berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkis Sabila Husna. Hai Markis. Saya tinggal di Helvetia Pasar 6. Hobi saya selawat dan menghafal. Jadi, karena semuanya sudah menyebutkan namanya, kita juga sudah perkenalan. Jadi, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Hai, mari kita baca doa belajar Rois. Ya, itu doa. Jemaatan. Baik, sekali salasa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu Rosita, kepada Ibu Rosita, saya persilakan. Tadi kan udah kenalan, udah baca doa, udah semua kan. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makanan dan minuman halal dan haram. Sebelumnya Dede tahu nggak apa itu pengertian halal dan haram? Tahu. Coba sebutkan, tunjukkan lah. Yang tahu siapa? So, apa deh halal? Halal itu ialah makanan tentang makan. Iya. Halal itu ialah makanan atau minuman yang berasal dari kerja teguh kita sendiri. Ada lagi yang mau nambahin? Nah, dua. Ya, silakan Dek. Halal itu adalah yang kalau dilakukan kita tidak berdosa dan tidak juga dapat berpahala. Kalau haram, silakan Dek. Kalau dilakukan kita berdosa, kalau tidak dilakukan tidak. Oke. Jadi pengertian makanan dan minuman halal, makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi sebagai umat Islam, dan itu menurut agama kita, agama Islam. Nah, kemudian selain itu, selain istilah halal itu, makanan dan minuman halal ini juga ada apa namanya
Mungkin sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya ada ya. Oke. Kemudian pengertian makanan dan minuman yang haram. Kan tadi udah dibilang yang haram itu apa? Apa tadi? Backlight. Jadi haram itu kebalikan dari yang halal, berarti tidak diperbolehkan. Kita nggak boleh tuh makan makanan yang haram, minuman yang haram. Misalnya apa? Makanan Apa? Coba deh gampang. Keluarkan aja suara yang apa? Apa tadi yang mau dibilang? hewan yang giginya bertaring itu tidak boleh dimakan. Nah, jadi akan dijelaskan lagi sama Ibu Adel tentang jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram. Selanjutnya itu jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu makanan yang baik. Katanya makanan yang baik. Makanan yang baik. Contoh makanan yang baik itu apa, Adik? Pizza. Iya bisa jadi yang bergizi. Yang bergizi itu yang seperti apa makanannya? Kayak mana tadi? Yang mengandung? Benar yang kalian bilang, yang mengandung vitamin. Maksudnya makanan yang baik itu makanan yang tidak kotor atau tidak menjijikkan. Sayur tadi benar, makanannya tidak menjijikkan karena memang dia ditanam, ya kan, dibesarkan dengan baik, gitu kan, dirawat. Terus selanjutnya buah tadi, buah kan ada buah apa tuh contohnya? Buah anggur kan, dia di atas pohon lah misalnya, karena dia tidak jorok, tidak jatuh, tidak terkena najis, gitulah. Terus selanjutnya binatang yang hidup di air. Yang kedua itu binatang yang hidup di air. Yang hidup di air tawar dan hidup di air laut, ya. Contohnya tadi ikan. Ikan apa? Kanila hidup di air apa? Nah, kalau air asin berarti di laut dong. Kanila hidup di air di laut. Ya, ikan tawar. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga itu daging hewan. Berasal dari daging hewan. Ayam. Ya, daging ayam contohnya. Terus daging sapi. Itu yang disembelih atas nama Allah. Selain atas nama Allah itu haram, bukan halal. Oke? Bisa dilanjut? Sampai di nomor 3 ini ada yang ingin bertanya? Mungkin? Ada yang kurang jelas? Lanjut berarti nomor 4. Yang keempat, semua jenis air atau cairan, yaitu yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Contohnya air putih, benar. Terus abang-abang apa yang tahu contohnya? Air hujan. Air jam-jam. Terus lagi apa lagi? Teh manis. Itu berbahaya nggak untuk kita? Ya, kalau banyak bahaya juga. Sakit gula. Ada manis-manisnya ya bang. Jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Iya. Yang haram. B2. Daging yang haram itu ya. Yang pertama apa? Yang pertama bangkai. Yang pertama bangkai. Oke? Kecuali bangkai ikan dan belalang. Iya, benar. Benar berarti Ibu. Benar. Lanjut, yang kedua darah. Darah apapun itu haram dikonsumsi, nggak boleh. Udah? Berarti kalau nggak boleh itu kenapa?
itu haram, nggak boleh dikonsumsi. Udah ngerti? Udah? Ada yang mau bertanya? Kok diem aja? Kak, jadi kalau misalnya darah ini kan darah kita kan kena jarum, makanya darahnya itu keluar, itu boleh kita sedot darahnya? Bisa. Boleh disedot, tapi dibuang. Jangan ditelan. Kalau ditelan ya nggak boleh. Kan darah. Oke, udah, Kak. Ngerti? Oke. Selanjutnya yang keempat, binatang yang hidup di dua alam. Kodok. Terus apa lagi? Terus cebong itu kan mau jadi kodok kan? Terus yang kedua, selanjutnya apa lagi? Badan. Pura-pura, ya benar. Manusia. Jelas bang manusia. Abang udah Tuhannya. Udah? Yang selanjutnya adalah minuman yang memabukkan. Contoh minuman yang memabukkan. Terus apa lagi? Tahu semua ya? Tahu semua, jangan-jangan Orang tua. selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu yang selanjutnya ya. Kakak akan melanjutkan materi selanjutnya. Tadi yang disampaikan Ibu adalah apa aja? Ada makanan yang banyak yang dari dan hewan. Coba kakak tanya sekali lagi, jenis-jenis makanan yang halal apa aja? Coba unjuk tangan. Yang halal untuk dikonsumsi apa aja? Nasi lomba. Terus jadi makanan yang haram untuk dimakan apa aja? Oke. Berarti sudah paham semuanya apa yang dijelaskan Ibu Adel? Oke, sebelumnya udah kenal nama kakak kan? Coba sebutkan nama kakak siapa? Kak Ayu. Jadi nama kakak Kak Ayu. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan tentang cara memperoleh makanan dan minuman yang halal dan haram. Coba tadi kakak bilang apa? Cara memperoleh makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke. Selain dari makanan yang telah diharamkan, semua makanan dan minuman yang terdapat di bumi diperboleh dikonsumsi oleh kita. Namun, hal tersebut masih belum tentu terjamin kehalalannya. Karena tadi dijelaskan sama Ibu Adel apa aja tadi? Makanan yang baik, binatang yang hidup di air, daging hewan dan sejenisnya itu menjelaskan tentang haram dan halal. Terus, makanan dan minuman yang halal harus dibarengi dengan cara memperoleh secara halal seperti bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Jika kita memperoleh makanan dengan cara yang haram, seperti apa? Makanan yang haram seperti apa aja itu? Contohnya, seperti kayak mencuri itu bakal haram untuk kita konsumsi. Terus, dan apabila kita tetap mengkonsumsinya, maka kita akan mendapatkan dosa dan jaraknya. Jadi kita kan sebagai umat Islam ini, kenapa kita dilarang makan daging babi, makan daging anjing atau yang bertaring? Pasti apa? Semua pasti ada dasar. Dasarnya apa? Dasar hukumnya. Kenapa? Kita semua hidup itu Islam ini berdasarkan dalil, ya kan? Itu dasar Islam itu dari apa? Dari Al-Quran dan hadis. Dan untuk masalah makanan dan minuman, Allah juga berfirman dalam surah surah Al-Maidah ayat 2. Oh enggak, surah Al-Baqarah. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 168. Ini ayatnya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Allah berfirman apa? Wahai manusia, makanlah makanan dari yang halal dan baik. Yang halal dan baik.
halal itu pun belum tentu baik. Anak kasih contoh, kari, daging kari. Kita masak kari itu, kari banyak halal nggak Pak Kari? Kita masak kari, dari karinya itu yang dibismillahkan, potong kambingnya dibismillah, disembelih dengan baik, dimasak dengan baik. Halal nggak? Halal. Coba kasih sama yang orang berkolesterol, kasih makan daging kari. Kok nggak jadi haram? Nggak baik kan? Makin sakit ya kan? Bisa meninggal. Kenapa? Naik kolesterolnya. Iya kan? Yang halal tidak belum tentu baik. Paham kan? Nah, itu. Jadi sementara halal, ini halal Kak, ini halal. Tapi kita balik lagi ke makanan itu sendiri. Baik kita untuk tubuh kita. Paham? Nah, jadi ada yang makan ini kan baik Kak. Nah, contoh, si fulan kena penyakit gula. Dia kan gulanya udah tinggi. Halal kan gula kan? Ada larangan untuk makan gula? Tidak ada, tapi dikasih makanan gula, makanan yang manis-manis apa semua, naik gulanya. Bisa menyebabkan dan meninggal. Kenapa? Karena memakan makanan yang tidak baik. Kenapa nggak boleh makan yang darah, apalagi bangkai? Itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ayat 3. Ada yang bisa? Ada yang tahu ayatnya? Ayat apa? Itu apa artinya? Untuk memakan Daging babi. daging bangkai, darah, babi, apa lagi? Daging-daging apa? Yang disembelih tidak dasar apa? Didasarkan atas nama Allah. Dan kemudian daging-daging itu yang untuk disembahkan oleh berhala. Jadi ada yang contoh dari agama lain, ada untuk memberi sesajen. Kan ada nih ayam potong ya kan, dikasihnya untuk ke pohon, untuk kemana lagi, dibuang ke laut, sesembahan. Itu boleh dimakan? Tidak, karena apa? Itu bukan atas nama Allah. Paham? Jadi balik lagi tadi, yang halal, kita memakan halal itu pun yang harus halalan toh. Dan semua itu, kenapa yang kita nggak boleh makan ini, semua itu didasarkan oleh perintah Allah. Jadi jangan ditanya kenapa nggak boleh, kan ini enak Kak, kan enak daging babi katanya kan, ada ya kan, kan enak, itu kan nikmat Tuhan ya. Allah berfirman tidak mau boleh. Paham? Oke, lanjut materi selanjutnya, bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang akan dijelaskan oleh Kak Mila. Ada saya silakan. Ini part bagaimana? Nah, jadi kakak bawakan bagian bahaya mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jadi kita terus ya. Dari kakak dulu yang menyampaikan, adik-adik tahu nggak apa bahaya kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Ada yang tahu? Ya, punya tangan. Silakan. Ya, siapa namanya tadi? Siapa? Aziza. Ya, Aziza. Apa? Nggak sehat. Oke, ada lagi? Kak. Sehat. Apa lagi? Berdosa ya. Oke, kira terganggu. Ya, ada lagi? Ayo. Oke. Yang pertama itu menjadikan doa kita itu jadi ini dari kakak Akademi Mas itu memberikan contoh bahaya, 4 bahaya kalau kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram.
Nah, mungkin kakak mau kasih tugas nih. Sebelum kakak kasih tugas, ada lagi nggak yang mau ditanyakan kira-kira untuk perihal ini? Materi kita ini pada hari ini. Ya. Nah, itu maksudnya ini maksudnya mengikis itu apa sih? Oke, mengikis keimanan itu maksudnya pelan-pelan itu keimanan kita semakin melemah gitu, karena kita selalu mengonsumsi makanan yang haram gitu. Terkikis dia makin lama, makin tipis. Oke, kalau nggak ada, kakak mau bagi 4 kelompok, dua kelompok perempuan, 2 kelompok laki-laki. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ada harimau, buaya, babi, dan unta. Jadi kakak nanti kasih waktu kelompok 1 nih misalnya ini ya harimau. Nanti ada yang jelaskan harimau ini tergolong ke hewan Bertaring. yang halal dimakan ke atau yang halal. Terus sebutkan kenapa dia haram atau kenapa dia halal untuk dimakan. Sebutkan alasannya kenapa. Berarti itu juga kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ada unta, babi, buaya. Mungkin bisa 5 menit cukup. Oke, kakak kasih waktunya 5 menit. Nanti kakak ambil per kelompok. Ya, boleh. Makanya itu disebut. Oke, kalau udah kakak mau dari kelompok 4 dulu. Ayo, kelompok 4 maju 1 orang. Jelaskan kenapa dia hewan itu halal atau haram. Ayo, siapa? Ayo, Hafiz boleh. Suka. Jamaah. Ayo. Namanya itu kemana, terus hewan apa, dijelaskan. Oke, gimana kawan-kawannya? Saya dari kelompok 4 dan saya mau menjelaskan hewan unta. Hewan unta tidak haram dan boleh dimakan karena yang tubuhnya bersih, dagingnya bersih dan makanannya tidak menjijikan. Dan hewannya tidak bertaring. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ayo. Kelompok 2. Perempuan. Ayo, waktu berjalan sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang menjelaskan tentang buaya. Buaya adalah salah satu hewan yang karnivora yang memakan daging-daging seperti daging manusia, bangkai. Di dalam agama kita, agama Islam, haramnya bagi kita memakan hewan yang bertaring. Kenapa? Karena buaya adalah salah satu hewan yang membawa kita ke neraka. Karena hewan buaya itu menjijikkan. Buaya termasuk hewan yang buas. Hewan yang buas. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari buaya itu kan jangan lupa dikasih tahu hidupnya kan di 2 alam. Dia hidup di darat dan bisa di air juga. Makanya kenapa buaya itu digolongkan haram. Oke. Selanjutnya kelompok yang pertama harimau. Aduh. Ayo harimau. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ini. Saya dari kelompok pertama yang tentang harimau. Karena harimau itu binatang buas. Harimau hukumnya kalau kita makan haram, jadi ditarik. Pemakan binatang buas seperti rusa, ular dan lain sebagainya. Tempat tinggalnya di hutan, hidupnya di darat, bercakar, pemangsa, catokannya yang tajam, makanannya najis. Jadi sampai sini saja sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi. Babi termasuk golongan hewan yang diharamkan oleh agama. Babi termasuk hewan yang bertaring dan mempunyai tanduk. Babi adalah hewan yang termasuk golongan hewan karnivora. Jika kita mengkonsumsi daging atau mengkonsumsi daging babi, tubuh kita akan menjadi rusak. Dan ada landasan dalil yang mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir." Babi dia hidup di perhutanan dan dia memakan bangkai hewan lain dan sebagainya. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompok 3. Oke, ternyata murid Pak Hafiz ini pintar-pintar ya. Pak Hafiz itu ngajar di sini ya? Iya. Ngajar apa Bapak Ibu? Oke. Tadi babi ini, emang babi itu satu? Baju Tadi juga kelompok 3 bagus, mereka kasih dalilnya juga. Memang jelas-jelas ini babi menyeramkan ya gitu. Kalau hewan ini, kira-kira boleh nggak? Nggak. Boleh nggak kita makan? Nggak. Atau bisa dimakan nggak? Nggak. boleh. Bisa dimakan tapi nggak boleh. Pertanyaan kita, bisa nggak manusia makan kucing? Oke, ini dia jawabannya bisa ya. Jadi kucing tuh bisa dimakan tapi haram gitu. Kasihan. Ini ya tadi. Kelompok 3. Ada nggak yang makan babi? Ada. Tapi haram ya. Oke. Jadi kesimpulan dari materi yang kakak sampaikan dan abang sampaikan, Hafiz sampaikan ini adalah makanan halal itu makanan, singkatnya makanan yang diperbolehkan sudah beragama untuk kita makan karena sudah jelas-jelas ada manfaatnya untuk kita. Jadi kalau makanan yang haram itu memang dilarang untuk kita konsumsi karena ada beberapa bahayanya tadi ya kakak kasih tahu ada 4 bahayanya untuk kita konsumsi. Nah jadi ya adik usahakan kalau mau makan dan minum sesuatu itu dipastikan dulu nih. Ini kira-kira gimana ya? Kalau ini dilihat dulu komposisinya apa. Sekarang kan banyak ya makanan yang mungkin sudah sempat dikasih logo halal tapi sebenarnya komposisinya itu
husna. Ini sirah salah satu. Sirah. Fikih rahman. Pantangan. Hidayat. M. Refi Andrean. M. Syafrido. M. Wali Udin. Mika Adha Putra Putri. Oh, Putri, maaf. Munira Syakila. M. Bindi Al-Farizi. Ibra Habib. Ini yang berzat dia berada. Hidayat. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kali ini ada baiknya kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi dari kami. Makasih untuk adik-adik juga yang menerima kami di sini untuk penjelasan makanan dan minuman halal dan haram. Sebelum kita benar-benar tutup, mari kita sama-sama doa untuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kasih untuk semuanya. Semoga dengan materi ini pun kita bisa Memberi manfaat. bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi, Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi